Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para TKW yang ada di Arab Saudi, di mana aja lah, khususnya di kota Jeddah, harus berhati-hati ya, karena kemarin-kemarin itu ada modus baru yang targetnya itu para TKW kosongan atau TKW yang kerja jam-jaman, entah itu kosongan ataupun yang resmi, itu biasanya yang kerja di kayak pesta-pesta, kemudian pernikahan atau gedung pernikahan yang jam-jaman kayak gitu. Karena kemarin itu ada pelakunya, kita sebut aja orang Arab ya, karena dari video yang aku dapat, sebenarnya aku punya videonya, cuman nggak tahu kemana hilang gitu. Jadi dijelaskan pelakunya itu entah orang Arab Saudi ataupun orang Yaman. Pokoknya wajah-wajahnya antara kedua itu. Jadi kita sebut aja orang Arab. Jadi mereka dikontak untuk tawaran pekerjaan acara di istirahat atau villa-villa kayak gitu. Kemudian mereka berangkat bareng-bareng dan dijemput dan diantar ke istirahat itu di tempat villa tersebut. Kemudian setelah sampai di sana dan ditunggu, ternyata nggak ada pesta sama sekali di sana. Kemudian barang-barang berharga, uang, HP, para TKW tersebut tuh diambil semua. Jadi kayak diminta paksa lah. Kemudian ada juga salah satu TKW yang mendapatkan pelakuan kekerasan fisik. Kemudian setelah itu mereka ya diantar pulang gitu. Jadi dilepas gitu aja. Jadi buat teman-teman semuanya ya harus hati-hati sih. Mungkin kalau pengen lapor bisa sih, karena bisa dilacak dari nomor HP-nya, siapa yang menghubungi mereka. Kemudian istirahatnya ini atau villanya ini punya siapa, yang nyewa siapa, karena di situ kan pasti disewa gitu. Cuman mungkin karena para TKW-nya kosongan ya, mungkin sih. Jadi kayak mau lapor juga gimana, posisi mereka juga kosongan gitu. Cuman barang-barang uang juga diambil, ya pasrah aja sih, akhirnya nggak dilanjut proses. Sebenarnya bisa sih. Kemudian ada pengalaman dari TKW yang lainnya, kerja jam-jaman, TKW kosongan lah kayak gitu. Biasa kerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi yang kerjanya itu jam-jaman. Mungkin per jamnya berapa, misalnya 20, 25, tergantung negonya gitu. Kemudian mereka ditawarkan, kemudian otomatis naik taksi khusus, bukan taksi-taksi yang umum. Kemudian diantarkan kerja. Setelah selesai kerja sekian jam, giliran selesai itu nggak dikasih gajinya. Jadi disuruh pergi aja. Karena apa? Mereka tahu bahwa TKW itu kosongan. Kalau dilaporin polisi, pasti TKW-nya juga takut kan. Jadi kayak majikannya juga pinter gitu. Kayak memanfaatkan tenaga TKW-TKW kosongan, tapi nggak takut sama Allah ya. Tapi di sini biasa gitu loh. Jadi udah kerja capek, nggak digaji, kemudian taksinya ini juga harus dibayar karena taksinya juga taksi mahal, bukan taksi-taksi yang biasa. Tapi mungkin taksinya juga udahlah kasihan nggak usah dibayar gitu. Atau mungkin TKW-nya juga ngasih setengah atau gimana. Jadi ini dampaknya besar gitu. Tapi majikan di sini tuh nggak takut gitu. Maksudnya nggak takut tuh nggak takut dosa gitu loh. Nggak tahu, ini hal-hal kayak gini tuh udah biasa banget sih. Jadi buat teman-teman yang lainnya yang biasa kerja jam-jaman dan kalian pasti udah pengalaman, harus lebih hati-hati sih. Kalau pengalaman di Arab Saudi masalah kerja yang tidak dibayar, itu aku pernah beberapa kali. Yang pertama itu sama polisi. Jadi aku punya pelanggan polisi, aku tahu dia polisi. Kemudian dia itu pertama bilang aku mau sewa lampu yang kecil-kecil kayak gitu selama sekitar 3 mingguan. Harganya udah, karena aku nggak punya, akhirnya aku beli baru. Aku beli baru karena pelangganku ini aja, karena sewanya kan 20 hari, jadi takutnya kalau punyaku yang lama ini mungkin matilah atau rusak lah gitu. Akhirnya udah, 1 hari sebelum hari H dia kontak lagi saya, terus menjelaskan kembali, terus dia bilang saya nggak mau sewa, tapi aku pengennya beli. Kemudian di situ kan aku yang menjelas loh, kan kemarin perjanjiannya kan sewa, di sini di kwitansinya udah ditulis ini sewa selama 20 hari, tapi ternyata berubah lagi. Akhirnya udah aku cuekin, udah nggak usah gitu. Terus dia menghubungi saya lagi, terus dia bilang aku pengen beli gitu. Terus aku mikir daripada barang ini udah terlanjur aku beli gitu, daripada nganggur, ya udahlah. Terus tak tawarkan, udah kamu beli, cuma ganti lampunya plus taksinya aja, nanti pasang sendiri. Ternyata polisinya nggak mau, dia maunya aku yang pasang karena dia tahu itu akan ribet karena kecil-kecil dan lama. Karena sedikit memaksa, polisinya juga menawarkan nanti selain uang lampu, kamu tak kasih uang jasa pasang. Karena sedikit memaksa, ya udah gitu. Akhirnya sholat Jumat aku pasang, udah beres, itu mungkin 1,5 jaman. Kemudian cuma dikasih uang lampunya aja, jadi cuma aku beli lampu, taksi, udah. Jadi nggak ambil keuntungan di situ, dan jasa pasangku itu nggak dikasih gitu. Walaupun sama-sama polisi gitu. Jadi kalau kerja di sini tuh kayak gimana gitu. Kemudian pengalaman yang lain, ada madam datang ke toko, dia punya bivet
yang tempat menaruh kayak souvenir kayak gitu, itu katanya mau didekor terus harga sekian. Aku bilang oke. Kemudian mereka kirim dan itu semuanya kotor banget, jadi harus dicuci gitu, disikat karena banyak lem-lem kayak gitu. Jadi selain dekor ada juga kerjaan bersih-bersih. Oke. Kemudian selama 1 bulan lebih itu nggak diambil-ambil, sedangkan itu buffetnya itu gede, jadi makan tempat di toko. Akhirnya bos bilang telepon suruh ambil. Aku udah telepon berkali-kali bilangnya oke nanti besok datang gitu. Akhirnya nggak datang. Terus aku tawarkan, oke, kita antar, tapi bayar uang untuk taksinya, untuk mobilnya gitu. Dia bilang oke. Jadi setelah sampai sana, aku antar di depan pintu dan mereka bawa masuk. Itu nggak dikasih uang untuk biaya mobilnya ya. Jadi cuma dikasih sisa pembayaran untuk dekornya saja gitu. Jadi karena debat lama, akhirnya ya udah gitu. Dan saat itu aku juga gak pikiran dilaporin polisi. Kayaknya ya lapor polisi kayak percuma juga sih. Jadi buat teman-teman semuanya yang kerja di mana aja, nggak cuma di Arab Saudi ya, kayak harus benar-benar disaring gitu. Jadi nggak lihat ini orang Arab Saudi, lihat ini polisi, lihat itu siapa gitu, nggak. Karena masalah uang itu ya kayak gitulah, kalian udah tahu sendiri. Jadi itu adalah pengalaman saya dan teman-teman juga. Jadi buat teman-teman yang lainnya harus kayak lebih ekstra hati-hati aja sih. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.